seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa HTML itu memang digunakan untuk membuat sebuah website gitu ya. Contohnya bagaimana? Teman-teman boleh buka satu website apa saja gitu ya. Di sini saya buka sebuah website dari Notepad++. Nah, untuk melihat nih HTML-nya seperti apa, teman-teman boleh klik kanan. Kemudian di sini ada nanti yang namanya View Page Source. Teman-teman nanti akan diarahkan ke satu laman yang berisi sesuatu di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Aduh, banyak kata-kata. Tapi inilah yang namanya HTML itu. Kalau mungkin ini ada beberapa yang teman tadi kita sudah bahas ya. Di sini ada yang namanya body ya. Kemudian ada apa yang teman-teman lihat lagi di sini, ada HTML gitu. Kemudian ada banyak sini ya, ada tulisan G, kemudian ada simbol. Nah, ini masing-masing tag ini ada artinya. Jadi nanti sepanjang perkuliahan kita akan bahas apa sih sebenarnya ini. Jadi satu persatu nanti teman-teman juga bisa cari ya, sudah banyak sebenarnya source terkait dengan HTML. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit untuk teman-teman dapatkan. Untuk tutorialnya juga banyak gitu ya. Nah, ini untuk membuat yang namanya HTML ini, nah kita pakai editor. Jadi harus ada tempat di mana kalian untuk mengerjakannya gitu. Nah, tempat untuk mengerjakannya itu ada yang namanya Notepad++. Apakah hanya Notepad++? Tidak hanya Notepad++ gitu ya. Ada banyak kalian bisa menggunakan kalau teman-teman mungkin nggak kompatibel di environment teman-teman, di laptop teman-teman ada yang namanya VS Code gitu ya. Sublime bisa menggunakan itu. Tapi ini general ya. Saya ada yang namanya Notepad++. Nah, si Notepad++ ini ada banyak nih versionnya. Nah, versi yang teman-teman pakai terserah. Kalau saya sih pakainya yang 812 gitu ya. Nah, kemudian lihat nanti sesuaikan dengan spesifikasi laptop teman-teman. Mungkin ada yang 32 bit, tapi saya rasa sih sebenarnya teman-teman sudah kebanyakan pakai yang 64 bit ya. Jadi nanti pilih saja installer, kemudian nanti di-download. Setelah di-download, nanti silahkan dijalankan, di-install ya untuk aplikasi Notepad++-nya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah berhasil menginstal Notepad++, maka akan tampil laman ini ketika dibuka gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi akan ada laman kerja di sini, nanti teman-teman bisa mengetikkan semua HTML, sintaks HTML-nya di sini gitu ya. Nah, di sini ada angka 1. Angka 1 ini adalah baris kode ya. Baris kode ini nanti, jadi kalau misalnya teman-teman mengetikkan ada 100 ya nanti akan ada 100 di sini line of code. Kenapa ini penting ya? Jadi kalau nanti teman-teman ingin menambahkan sesuatu gitu, kita tahu, atau mungkin ada error ya. Ketika kalian simpan ataupun kalian jalankan ada error, nanti akan biasanya ada pemberitahuan kesalahannya di line nomor berapa gitu. Nah, ini memudahkan si pengembang ya, programmernya untuk tahu, oh kita harus nggak perlu cek satu-satu, tapi kita bisa langsung mengarah ke line keberapa gitu ya. Nah, untuk mengawalinya seperti yang tadi sudah dijelaskan, biasanya HTML document itu memang akan dimulai dengan yang namanya HTML, tag HTML. Jadi teman-teman boleh tuliskan tag HTML di sini. Nah, tadi seperti yang dijelaskan ya, bahwa kalau mau buat tag itu harus ada yang namanya pembuka dan penutup. Jadi ada di sini yang namanya pembuka, kemudian penutupnya ditandai dengan yang namanya garis miring. Ya, kemudian teman-teman enter. Ya, ini ada sekitar 3 line of code ya. Jadi barisnya ada 3. Kemudian nanti di bagian ini teman-teman boleh tekan tab. Nanti kita akan buat bodinya ya. Jangan lupa ya untuk mengetiknya kali teman-teman. Ini body, kemudian nanti oke.
tekan Enter. Baru teman-teman lagi bisa kerjakan. Nah, modelnya apakah harus menjorok ke dalam? Apakah tidak boleh bentuknya seperti ini? Boleh-boleh saja. Tapi pada umumnya memang dibuat bentuknya menjorok untuk membedakan, oh ini kalau HTML ini, kalau yang body bagiannya ini. Gunanya untuk mempermudah ya, mempermudah kalian sebagai pengembang, sehingga ini yang kalian tuliskan ini lebih terstruktur. Once misalnya ada kendala, kalian ingin memperbaiki, kalian lebih enak bacanya. Dan ingat ya, untuk segala sesuatu yang kalian kerjakan gitu ya, program yang kalian buat gitu, itu bukan hanya kalian yang akan baca. Tapi misalnya nanti suatu saat mau dikembangkan oleh orang lain. Bayangkan kalau misalnya susah, kalian menuliskannya susah, nah orang yang baca juga akan kesusahan. Itu sama dengan tulisan tangan gitu ya. Kalau tulisan tangan mungkin kalian akan diajari, oh tulisannya itu harus jelas A yang A, B yang B gitu. Nah kalau di pemrograman ya memang dia diajarkan untuk menuliskan programnya dengan rapi. Cara membuatnya rapi ya salah satunya adalah dengan begini gitu ya. Nah ini setelah HTML body terus kalian mau tuliskan sesuatu gitu ya. Saya mau menuliskan sesuatu. Misalnya di sini adalah saya mau pakai H1 ya. H1 di sini jangan lupa untuk buat penutupnya. Terus di sini saya mau tuliskan saya suka kamu. Apakah kamu suka saya? Tolong jawab. Nah, ketika kalian sudah selesai ini, ya, kebetulan ini saya sudah buat namanya. Tapi kalau teman-teman baru saja membuka Notepad++-nya, ini artinya kalian belum menyimpan. Nah, boleh kalian simpan dengan cara save as, atau lebih mudahnya boleh kalian simpan dulu. Jadi ketika kalian misalnya ini buat ya satu gitu ya, ini buat file baru akan bentuknya kan seperti ini. Kalian simpan dulu. Save as apa gitu ya. Save as apa? Misalnya latihan 02 gitu. Latihan 02.html. Simpan, disimpan ya. Teman-teman jangan lupa untuk menyimpannya .html. Kalau teman-teman tidak simpan .html seperti ini dan langsung save, ini nanti dia akan bentuknya .txt. Jadi ketika di-run, ketika dijalankan tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Karena untuk menghasilkan sesuatu ya memang kita harus simpan dalam bentuk dokumen HTML. Jadi jangan lupa untuk menuliskan .html gitu ya. Nah, ini contohnya saya save. Nah, untuk run-nya seperti apa? Nah, untuk menjalankannya, teman-teman nanti buka folder di mana kalian menyimpan dokumen HTML, gitu ya. Jadi ini saya contohnya ada di folder latihan, kemudian ada file HTML-nya di sini. Nah, cara untuk menjalankannya itu teman-teman boleh klik kanan, kemudian nanti ada pilihan untuk open with, jadi boleh pilih browser mana teman-teman ingin jalankan gitu ya. Tapi kalau misalnya pun tidak menggunakan open with, teman-teman boleh langsung klik di sini. Nah ini saya pilihannya adalah memang dia langsung automatically akan terbuka dengan menggunakan Chrome ya. Jadi, nah misalnya ya teman-teman ketika punya laptopnya tiba-tiba ini bukan Chrome gitu ya, teman-teman pengen defaultnya Chrome. Nah untuk menggantinya boleh menggunakan ini ya, jadi klik kanan, terus klik kanan, kemudian ada open with ya. Nah kalau teman-teman langsung pilih di sini nanti akan terjalankan dalam sekali aja gitu, tapi teman-teman pengen kalau saya membuka HTML itu langsung pakai si Chrome, langsung saya pakai si Firefox. Nah, itu boleh di-set dengan choose another app. Kemudian nanti pilih, misalnya ini Google Chrome atau Microsoft Edge gitu ya, teman-teman mau gunakan.
nanti centang di bagian ini. Always use this app to open.html. Jadi nanti setiap kali teman-teman ingin buka si file ini yang bentuknya .html, nanti dia akan terbuka menggunakan browser Chrome, gitu ya. Nah, setelah teman-teman tadi double klik ya, kliknya 2 kali atau klik kanan open with, pilih browsernya, nanti di browsernya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini teman-teman tadi kan mengetikkannya ini di dalam body, kemudian di dalam H1, teman-teman ada tuliskan ini, nanti apa yang teman-teman tuliskan akan muncul di sini, gitu ya. Nah, semisal ya, saya tadi kan itu hanya menggunakan H1. Tadi kita sudah juga sempat bahas bahwa ada itu yang namanya H1 tag-nya mulai dari H1 H6. Kita coba ya, kalau misalnya saya gunakan H1 sampai H6, kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, kalau kalian ingin mengubah ini, tinggal kita kembali lagi ke editornya. Editornya tadi kan Notepad++, ya kembalilah ke Notepad++ sekarang. Baik, kita kembali ke Notepad++ ya. Jadi di Notepad++ kalau tadi kita gunakan yang namanya H1, nah sekarang kita mau gunakan H6, mau membandingkan apa sih bedanya mulai dari H1 sampai dengan H6. Teman-teman tinggal tambahkan tag-nya, jangan lupa ya ada pembuka dan penutup, dan setiap penutup diberikan tanda slash ya. Nah, kalau sudah begini apa yang kalian lakukan? Jangan lupa untuk save. Untuk save bisa dengan menggunakan Ctrl S juga boleh, kalian menggunakan dari file kemudian save juga boleh, tapi biasanya menggunakan Ctrl S lebih mudah gitu ya. Nah, setelah kita simpan, apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, untuk menjalankan kalau misalnya tadi file kita kan masih terbuka di browser kan. Teman-teman tidak perlu lagi ke folder yang tadi. Kan kalau di awal kita tadi klik kanan atau double klik gitu ya. Kalau file kalian masih terbuka di web browser, kalian boleh kembali ke web browser kalian. Nah, di web browser kalian ini web browser kalian masih terbuka, tapi yang terbuka ini yang pertama sekali ya kita buat gitu H1. Nah, kalian tinggal tekan saja reload ataupun kalian boleh di sini nanti boleh di sini gitu ya, baru tekan enter. Nah, nanti akan keluar hasil dari yang kita buat, yang baru kita buat gitu ya. Kalau tadi yang kita buat itu pertama H1 saja, sekarang ini ada H1 sampai H6. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, bahwa sebenarnya ada perbedaan ketika teman-teman menggunakan tag H1 sampai dengan H6. Makin ke bawah, dia makin kecil hurufnya. Jadi teman-teman udah tahu, oh ternyata kalau kita gunakan H1 itu gunanya apa ya, kalau H6 apa gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak hanya ini, ada banyak teman-teman nanti boleh buat warna, misalnya saya ingin buat warnanya menjadi warna merah, kemudian bisa pengen tulisannya berjalan-jalan gitu. Mungkin teman-teman pernah gitu ya buka website yang ada tulisannya berjalan gitu ya. Nah, ini juga boleh dibuat seperti itu. Atau mungkin boleh ada yang cetak tebal, ada cetak miring. Nah, itu masing-masing nanti ada tambahan tag-nya lagi atau tambahan stylenya. Jadi boleh dibuka nanti si HTML di W3 Schools itu, yaitu ada tutorialnya, jadi boleh dicoba-coba. Sebelum nanti kita juga akan ada pembahasan lebih lanjut di setiap minggu terkait dengan HTML ini. Ya, kurang lebih demikian. Saya rasa cukup ya untuk sekarang, kita masih berkenalan dulu terkait dengan si HTML ini, tapi saya harap sih teman-teman punya gambaran kita mau ngerjain apa nanti gitu ya. Saya harap ini menjadi sesuatu yang menarik untuk teman-teman, bahwa mengembangkan website itu sesuatu yang menarik ya, tidak susah gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih teman-teman.